Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita akan membedah modul 3 PPG tahun 2025. Isinya seperti apa, aksi nyatanya bagaimana, akan kita bahas full dalam video kali ini. Bapak Ibu, ketika kami membaca modul 3 ini ya, saya jujur saya punya ketertarikan. Saya senang sekali dengan isi yang ada di modul 3 ini Bapak Ibu. Kalau mengibaratkan sebuah rumah, sebuah bangunan yang megah, yang menjulang tinggi ya, seindah apapun rumah itu, semodern apapun desainnya, rumah itu tidak akan pernah kokoh berdiri tanpa satu hal yang esensial, yaitu fondasi yang kuat. Ibarat juga seperti manusia, dia akan terasa kosong, seganteng apapun, segagah apapun, dia akan kosong, dia akan hampa tanpa arah kalau dia tidak punya jiwa. Nah, modul 3 ini yang namanya filosofi pendidikan dan pendidikan nilai itu juga ibarat fondasi Bapak Ibu, ibarat jiwa. Modul inilah nanti yang akan menjadi titik wow menurut kami ya Bapak Ibu ya dalam perjalanan PPG ini, karena ini nanti bukan sekedar teori tetapi menjadi kompas, menjadi akar, menjadi fondasi, menjadi jiwa yang akan mengokohkan setiap langkah kita sebagai seorang guru. Nah, ini nanti akan dimulai dengan sebuah pertanyaan fundamental. Sebenarnya kita menjadi guru itu tujuannya untuk apa gitu ya. Alasan kita memilih profesi guru itu seperti apa? Apa sebenarnya makna terdalam dari setiap ilmu yang kita ajarkan? Bagaimana membentuk generasi yang tidak hanya cerdas tapi juga berkarakter, berintegritas. Nah, itu nanti akan Bapak Ibu selami di modul 3 ini. Modul 3 ini akan ada 3 topik ya Bapak Ibu ya. Yang pertama nanti adalah tentang filsafat Pancasila dan pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai landasan pendidikan nasional. Berarti nanti di sini kita akan bahas tentang beberapa teori pendapat tentang Ki Hajar Dewantara. Misalnya ada sistem Among, ada kodrat alam, ada kodrat zaman, ada juga semboyan yang legendaris ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tutuhuri handayani gitu ya. Nanti akan ada banyak Bapak Ibu juga tentang Pancasila sebagai landasan filosofi pendidikan nasional. Nanti Bapak Ibu akan pelajari bahwa ada kodrat alam, kodrat zaman. Anak itu punya kodrat alam gitu ya. Berarti setiap anak itu punya keunikan. Setiap anak itu seperti bunga yang bisa mekar tapi dengan caranya sendiri. Tidak perlu kita bantu untuk memaksa, tidak perlu kita paksa untuk membuat bunga itu mekar. Biarkan dia nanti mekar pada waktunya gitu ya. Kemudian juga ada kodrat zaman. Artinya kita harus paham bahwa anak-anak kita itu hidup di era yang berbeda, bukan di era kita sekarang ya. Jadi cara mendidiknya pun harus sesuai dengan kondisi sekarang. Alimu auladakum ala zamanihim fa innahum ya'isuna fi zamani ghairi zamanikum ya. Kalau sahabat Ali itu didiklah anakmu sesuai zamannya, karena mereka itu akan hidup tidak sezaman dengan kita. Nah, itu sama persis dengan teori kodrat zaman yang diutarakan oleh Ki Hajar Dewantara. Loh, kenapa harus Ki Hajar toh Pak? Banyak tokoh lah. Ki Hajar itu kan Bapak Pendidikan Nasional Bapak Ibu. Nah, setelah kita nanti paham tentang teori-teori yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara tentang filosofi Pancasila, maka nanti aksi nyatanya adalah Bapak Ibu merancang sebuah rancangan pembelajaran. Silakan Bapak Ibu nanti boleh berupa RPP, boleh berupa modul ajar, atau boleh berupa hanya rancangan saja juga boleh. Kalau yang BK nanti tentu saja membuat RPL ya. Tetapi di dalam rancangan tersebut, di dalam RPP yang Bapak Ibu buat, di dalam modul ajar, di dalam RPL tersebut harus mengintegrasikan filosofi yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu bukan hanya sekedar RPP atau modul ajar ya seperti yang kita buat hanya kita download dari Google ya. Tetapi nanti di dalamnya harus memuat tentang beberapa filosofi yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Tadi sudah kami sebutkan, mungkin kita akan memilih tentang teori Tutwuri Handayani mungkin. Mungkin kita memilih di situ nanti akan ada kodrat zaman, kodrat alam, mungkin ya di situ nanti. Nah, tenang Bapak Ibu, kami sudah siapkan kelasnya Bapak Ibu. Ini untuk topik 3, untuk topik 3 aktivitas modul 3 itu sudah ada videonya Bapak Ibu. Nanti bagaimana Bapak Ibu cara menyusun
tugas-tugasnya sudah kami siapkan promnya gitu ya. Termasuk ini nanti juga modul 1, modul 2 nanti juga akan ada isinya, ini sementara masih kosong, nanti insya Allah besok sudah ada isinya. Modul 2 ini sudah bisa digunakan, nanti juga ada bagaimana cara menyusun modul ajar untuk persiapan UKIN gitu ya. Untuk latihan soal-soal UKPPG, bagaimana nanti kita belajar tentang AI sebagai guru ya. Kemudian juga ini nanti akan ada bagaimana tips-tips memanfaatkan AI, ada cara membuat prompt. Lengkap Bapak Ibu di sini, insya Allah semua tugas PPG Bapak Ibu sudah tercover, akan tercover di kelas yang kami siapkan. Ada kelas BK, ada kelas SMK, ada kelas untuk umum. Untuk PAUD masih proses Bapak Ibu, kami melengkapi ini dulu, kalau sudah selesai baru masuk ke PAUD. Silakan, linknya ada di deskripsi. Insya Allah Bapak Ibu nanti dengan mudah ya, insya Allah. Jangan negatif thinking dulu Bapak Ibu. Kita nanti di sini tidak kepengen membuat AI sebagai buruh disuruh-suruh, bukan, tapi menjadikannya sebagai dosen pribadi, menjadikannya sebagai pembimbing pribadi. Jadi kita nanti akan curhat, akan minta dibuat ringkasan, akan tanya ini tugasnya seperti apa, harusnya bagaimana gitu ya. Termasuk modul 3 ini nanti membuat seperti itu juga otomatis akan dibuatkan. Kalau saya praktek Bapak Ibu 5 menit itu jadi insya Allah. Teman-teman juga begitu. Banyak yang ucapkan terima kasih gitu ya. Bahkan juga ada yang seorang TU itu malah bisa jadi pelatih membuat P5 kemarin itu. Pernah kami kasih prompt, dipraktekkan, ternyata berhasil. Dia sampai sekarang menjadi pelatih di kabupaten. Ada latihan menyusun soal ya dia yang disuruh ngisi gitu ya. Ada membuat modul ajar ya dia yang disuruh ngisi. Karena apa? Karena pakai prompt yang sudah kami persiapkan. Ini Bapak Ibu saya contohkan promnya ya Bapak Ibu ya. Nanti di sini kami akan ada langkah-langkahnya Bapak Ibu. Kalau SMK nanti boleh pakai ini ya. Nanti akan promnya di sini sudah kami siapkan template-nya. Nanti boleh milih, tidak bingung Bapak Ibu. Nah, nanti ini berapa halaman. Kemudian nanti juga bagaimana cara menyusun aksi nyata, jurnal pembelajaran. Insya Allah prom yang kami susun beda. Tidak ada yang sama seperti punya saya. Insya Allah. Nanti Bapak Ibu bisa lihat bahwa prom yang saya buat itu insya Allah premium. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Tadi aksi nyata pertama, itu tadi kita apa Bapak Ibu? Kita membuat rancangan pembelajaran yang secara konkret mewujudkan prinsip pembelajaran Ki Hajar Dewantara gitu ya. Kemudian untuk topik yang kedua nanti kita akan bahas tentang pendidikan nilai ya. Pendidikan nilai, bahwa kita sebagai guru itu tidak hanya fokus ngajar anak agar dapat nilai 100, tapi juga bagaimana anak-anak itu nanti kita sisipkan karakter ya, nilai, akhlakul karimah gitu ya. Jadi nanti gini kita akan belajar makna dari pendidikan nilai itu apa, urgensinya apa, strategi internalisasinya apa. Nah, setelah Bapak Ibu paham, maka nanti Bapak Ibu akan membuat aksi nyata berupa menyampaikan materi tersebut kepada anggota komunitas belajar. Boleh ke MGMP, kalau yang SMP dan SMA, boleh ke KKG, boleh ke lingkup internal juga boleh. Yang penting komunitas ya. Namanya komunitas itu kan lebih dari 2-3 orang ya kita, tapi tetap internal guru-guru di internal sekolah juga boleh. Itu termasuk komunitas belajar. Nanti metode apa yang akan kita pakai. Misalkan medianya nanti kita pilih PowerPoint, misalkan kita buat handout, misalkan kita buat apa Bapak Ibu ya, e-book. Lah itu nanti sudah ada promnya di sini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau gabung kelas kami buat buku loh bisa Bapak Ibu, buat handout bisa, cara membuat PowerPoint dengan AI. Jadi Bapak Ibu, ini tadi saya membuat PowerPoint-nya Bapak Ibu, saya perlihatkan saja di sini. Ini PowerPoint buatan AI ya. Nanti otomatis ini tinggal kita masukkan klik jadi Bapak Ibu. Nah, itu ya. Kemudian nanti untuk topik 3 bagaimana Pak? Kita buka yang topik 3. Nanti kita belajar tentang kode etik guru ya, kode etik guru. Jadi nanti setelah kita paham tentang kode etik guru, nanti kita aksi nyatanya adalah membuat media promosi ya, boleh berupa audio, boleh berupa visual, boleh berupa audio visual tentang kode etik ini. Bisa kita membuat konten video, bisa kita membuat membuat poster gitu ya.
nanti ini juga pakai PowerPoint, terus PowerPoint-nya dibuat video juga kemungkinan bisa, asalkan ada suara kita. Kita rekaman langsung juga bisa. Kita buat ringkasan tentang ini, kemudian kita jadikan video, itu bisa Bapak Ibu. Gitu ya. Ini harus video atau visual atau audio visual. Itu Bapak Ibu. Insya Allah nanti Bapak Ibu kalau sudah masuk ke topik 3, modul 3 ini, Bapak Ibu akan punya gambaran yang menarik Bapak Ibu ya. Di sini jarang tugasnya, maaf. Tugasnya itu jarang sekali Bapak Ibu ya. Misalkan di topik 1 itu tidak ada tugas, hanya satu ini Bapak Ibu. Kita disuruh ngisi ini. Wah, kita motivasi kita sebagai guru apa, alasannya menjadi guru, apa tujuan menjadi guru. Yang lainnya tidak ada tugas. Yang lainnya hanya materi saja Bapak Ibu ya. Nah, nanti setiap soalnya seperti apa sudah ada promnya Bapak Ibu ya. Tapi ingat, kelas kami itu tidak menjanjikan jurnal yang sudah jadi. Bapak Ibu nanti buat sendiri, tapi insya Allah mudah. Asalkan Bapak Ibu mau belajar menggunakan AI. Itu ya Bapak Ibu ya. Nanti silakan Bapak Ibu dipilih mau pakai yang mana. Intinya Bapak Ibu, kesimpulannya nanti akan ada 3 topik, berarti ada 3 aksi nyata. Yang pertama kita nanti membuat perancangan pembelajaran gitu ya. Jadi nanti kita bisa buat RPP, modul ajar, atau hanya sekedar rancangan saja, tetapi di dalamnya nanti ada pemikiran tentang Ki Hajar Dewantara. Topik yang kedua nanti kita akan mensosialisasikan materi tentang pendidikan nilai kepada komunitas belajar kita. Atau yang ketiga nanti topik ketiga, aksi nyatanya adalah kita membuat promosi ya, tentang etika sebagai seorang guru. Boleh pakai video, boleh pakai poster gitu, infografis, silahkan Bapak Ibu. Yang penting berupa di sini istilahnya adalah berupa media promosi. Ngoten Bapak Ibu, semoga ada manfaatnya. Simak terus channel ini, jangan lupa di like, di share. Insya Allah kami akan update materi-materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.